Bapak Ibu telah melakukan aktivitas dan kita hari ini datang untuk bersyukur kepada Tuhan, menikmati fellowship satu sama lain dan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ada berkat khusus yang akan Bapak Ibu terima melalui persekutuan pada pagi menjelang siang hari ini. Beberapa dari teman-teman kita ada di ruang bawah dari kemarin mengikuti Servant Hub, saudara, yaitu tentang hati hamba. Mereka sedang dalam mengikuti semua sesi-sesi yang ada dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Kita doakan juga. Kalau sebabnya pagi hari ini kita akan mulai, Tuhan ada di tempat kita, walaupun Tuhan juga ada dalam hidup kita. Apa saja omnipresent, tapi hari ini secara khusus kita akan mendeklarasikan kita bersama Tuhan menikmati segala persekutuan kita dengan Dia. Saudara, kita akan mendeklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Ketika kita mendeklarasikan firman, kita nggak mungkin duduk manis, tapi saudara kita akan respect dengan firman Tuhan. Mari saya akan baca ayat 1, saudara membaca ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 150 mulai ayat 1. Ya, gak apa-apa saudara duduk nikmati, saudara respect. Kalau ada seorang pemimpin saudara akan juga akan respect. Dan itu jadi gaya hidup, bukan lagi merupakan satu kita bukan protokoler ya. Presiden memasukin ruangan, hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Tanpa begitu, sang raja di atas segala raja udah ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara meresponin itu, saudara tanpa harus berdiri, tanpa harus duduk, tanpa harus seperti apa. Kita mau belajar respon hati kita. Yang sudah katakan amin. Mazmur 150 ayat yang pertama, saudara nanti baca ayat yang kedua. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan bahana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Sama-sama, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuliakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk terima pesan firman-Mu. Kami pulang dari tempat ini, kami dikuatkan, diteguhkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan selalu ada untuk intervensi dalam ibadah kami. Ada pengurapan baru, ada berkat baru yang akan kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Yang bersuka cita dalam Tuhan boleh serukan haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang layak kita sembah, Ia Allah yang layak kita tinggikan, amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa yang nyata dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur berkumpul di ruangan ini untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah, rancanganmu indah Tuhan, terjadi. Kau telah merencanakan segala sesuatu yang indah dan terbaik buat kami. Bapa yang mengerti segala yang kuberi. Kasih-Mu Tuhan sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur
tempat menari buat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau sama-sama serukan. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh sapa dulu kiri kanannya dan bilang Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mau sama-sama naikkan syukur. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita menari dan menyanyi buat Tuhan, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari yang rindu untuk bersyukur dengan Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita nyanyikan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan. Sekali lagi menyanyi buat Tuhan, tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sekali lagi kita mau sorakan haleluya. Kita mau terus naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan kita. Dia sudah memerdekakan hidup kita dan menjadikan kita seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Semuanya sama-sama kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari
umat-umat pemenang. Amin. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dan saya yakin kemenangan pun pasti terjadi di tempat ini. Karena kita yakin bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kami bawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin bahwa kemenangan pun terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh Rasakan akan kuasa Tuhan yang sungguh tak terbatas. Kuasanya yang sangat besar. Ampun
jamah kita semua. Terjadi di sini, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan pasti terjadi di sini. Terjadi di sini. Pemulihan pun akan terjadi di sini. Terjadi. Dan kita pasti yakin kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini, terobosan terjadi di sini dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang memilih kami, Engkau yang mengangkat kami, menjadikan kami pemenang, bahkan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bila semua pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan izinkan kami duduk diam di bawah kaki-Mu saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini Tuhan. Dengan segala keberadaan hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Bukan apa yang hendak hamba-Mu sampaikan. Tapi apa yang Engkau ingin sampaikan melalui hamba-Mu. Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu ini, mengurapinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan setiap roh-roh tinggi hati di tempat ini, roh-roh yang menyangkal pengenalan akan Kristus, kami runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati, kami siap diproses, kami siap dievaluasi lewat kebenaran firman-Mu, kami siap diubahkan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Ya, saya percaya kita semua adalah umat pilihan Allah, kita pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Dan Tuhan mau dalam aspek kehidupan kita, kita juga menang atas keuangan. Nah, supaya kita tidak jatuh bangun terus dan tidak bangun-bangun lagi. Dalam mengelola keuangan kerajaan sorga. Karena itu pada hari ini, ibadah yang kedua, saya akan sampaikan sharing kebenaran firman Tuhan yang sama, yaitu pengelola keuangan kerajaan sorga. Ya, Bapak Ibu mungkin selama ini kita ya sering mendengar tentang pengelola. Kalau kita dengar kata kelola, berarti ada objek yang dikelola. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, hari ini kita bicara tentang uang. Uang jahat atau baik Bapak Ibu Saudara sekalian? Siapa yang bilang uang jahat? Siapa yang bilang uang baik? Siapa yang mau duit? Nah, ini cuma yang bilang uang baik ya. Siapa yang mau duit? Kalau bilang uang jahat, kasih saya duitnya ya. Nah, segala sesuatu itu harus dikelola Bapak Ibu. Emosi itu bukan soal baik atau buruk. Tanpa emosi hidup kita flat semua Bapak Ibu. Ya. Karena itu Tuhan ciptakan emosi, berikan emosi dalam hidup kita. Sehingga saat kita senang, kita bisa senyum Bapak Ibu. Kalau kita lagi sedih, murung, kita bisa kelihatan dari mukanya, dari raut wajahnya. Bahkan mohon maaf, kami pelihara anabul di rumah ya, anjing pudel ya di rumah ya. Kami tahu reaksinya kalau lihat kami pulang dari kantor gitu, dari pergi gitu, dia di rumah, dia nungguin kami, kelihatan mukanya tuh senyum gitu ya, wajahnya tuh senyum beda. Kalau dimarahin dia bisa apa namanya, kayak orang itu ngomong, aduh sorry ya, sorry, gue sungguh-sungguh sorry ya. Jadi kalau dia lakuin kesalahan,
dia bisa kelihatan dari emosinya. Nah, kita kenal ada yang namanya anger management. Jadi manajemen kemarahan, untuk mengolah kemarahan. Segala sesuatu harus dikelola. Sampah jahat atau baik. Ya, sampah itu sisa, tapi harus dikelola sehingga menjadi baik. Sampah tidak dikelola maka akan menjadi jahat, Bapak Ibu. Demikian juga dengan keuangan. Tadi pagi saya contohkan hal yang ekstrim, yaitu morfin, Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu tahu morfin ya? Nah, saya bukan pemakai, bukan ya. Jadi morfin itu kalau dikelola oleh dokter ya, untuk anestesi seseorang, bius seseorang, untuk menahan rasa sakit dari pasiennya, dikelola dengan benar dosisnya dan sebagainya, itu akan baik buat pasien tersebut. Tapi kalau morfin di tangan pengedar, di tangan pemakai narkoba, maka itu menjadi hal yang jahat. Betul Bapak Ibu ya? Demikian juga halnya dengan keuangan. Saya ambil sebagian besar dari Matius 25 ayat 14-30, ini bicara tentang perumpamaan talenta. Bapak Ibu saudara sekalian pasti tahu cerita ini dari sekolah minggu, bahkan mungkin sudah baca lebih dari 10 kali Bapak Ibu ya. Sudah ngelotok kalau orang Jawa bilang. Jadi ada hamba yang dimana tuannya sedang pergi, dia tinggalin ke hambanya, dia percayakan, yang satu dikasih 1 talenta, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 5 talenta. Hamba yang 1 talenta mengambil talenta tersebut dan menguburkannya. Hamba yang kedua menjalankan usaha, work ya, menjalankan usaha dengan talenta tersebut dan menghasilkan 4. Hamba yang 5 talenta menjalankan usaha lewat talenta tersebut dan menghasilkan 5 talenta. Ya, singkat kata seperti itu ceritanya karena kita nggak baca ya. Hanya ada beberapa poin juga yang saya akan ambil dari kisah ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pengelola keuangan kerajaan sorga sesuai dengan standar ilahi, standarnya Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar status kita, ya. Kita harus sadar status kita, yaitu kita sadar bahwa Tuhan adalah pemilik. Ya, Tuhan adalah pemilik. Ayatnya saya kasih 3 ayat aja di sini. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. 1 Korintus 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Mazmur 115 ayat 16. Langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. 3 ayat ini aja cukup untuk membuktikan bahwa langit, bumi beserta seluruh isinya adalah kepunyaan Tuhan. Kalau Tuhan pemilik, artinya kita bukan pemilik. Kita hanya diberi kepercayaan. Beda ya, pemilik sama diberi kepercayaan. Tuhan adalah pemilik. Kalau bumi beserta seluruh isinya, seluruh isi bumi termasuk seluruh isi tabungan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk seluruh isi deposito kita, termasuk seluruh isi saham kita, termasuk seluruh isi dompet kita, rumah kita, mobil kita, sepeda motor kita, uang yang ada di kantong kita. Itu semua adalah milik Tuhan. Bahkan pakaian yang kita pakai hari ini, semua adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Aminnya lemes. Ya, nanti takut diambil kembali sama Tuhan ya. Enggak, Tuhan enggak begitu ya. Jadi yang penting kita sadar status bahwa Tuhan itu adalah pemilik dari segalanya. Kalau kita sadar semua ini, tidak ada yang perlu kita pertahankan di muka bumi ini. Karena kita hanya pengelola Bapak Ibu. Dan sadar status yang berikutnya adalah kita hanya pengelola. Manusia hanya pengelola. Manusia itu hanya pengelola. Manusia itu diberikan kuasa. Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia hanya mengelola sebagai pengelola yang diberikan kuasa. Dan yang kedua, manusia itu hanya pengelola yang mengerjakan dan yang bertanggung jawab. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sebagai manusia, sebagai pengelola, kita itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengelola. Termasuk dalam hal keuangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita pengelola, ya taat sama yang punya. Toh uang bukan uang kita, benar di rekening di bank atas nama kita. Benar mobil atas nama kita, rumah atas nama kita. Tapi itu semua kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Buktinya apa itu kepercayaan? Kita ketemu Tuhan, kita nggak bawa itu semua. Semua kita tinggal. Dan nanti ada orang yang dipercayakan Tuhan berikutnya yang akan mengelola. Saya pernah bekerja di satu perusahaan sebelum ini. Kalau bos saya, pemilik bilang, Chris, kamu harus transfer ke sini. Saya nggak bilang, sayang ini duit saya. Bukan, itu duit dia. Bagian saya cuma transfer. Saya bertanggung jawab. Saya diberi kuasa dan saya mengerjakan. Saya bertanggung jawab atas kuasa tersebut. Demikian juga dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya hari ini, siapa Tuhan kita? Tuhankah atau Mamon? Saya kasih gambar di atas itu, kalau kita memilih Tuhan kita adalah yang di atas, sengsara loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sengaja saya kasih gambar seperti ini, karena Tuhan bilang mengikut Dia harus sangkal diri dan pikul salib. Dan itu Tuhan sudah lakukan. Tapi yang bawah, kita bisa lakukan apa saja dengan uang tersebut. Siapa Tuhan kita hari-hari ini? Siapa Tuhan kita hari-hari ini? Apakah yang di atas atau yang di bawah? Lukas 16 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan mengumpamakan perbandingan dirinya dengan Mamon di perjanjian baru. Jadi dia tidak membandingkan dengan iblis, dia membandingkan dengan Mamon. Karena Tuhan tahu dari zaman dahulu sampai sekarang. Apa yang dicari orang? Uang. Nah, jujur Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa mengabdi dua Tuhan di sini. Harus pilih salah satu, coret yang tidak perlu. Kalau kita memilih Tuhan dalam hidup kita, maka biarlah Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dan kita tidak mengabdikan diri kita kepada Mamon. Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada bagan ya, ada 3 bagan di sini, ada 3 skema di sini. Yang pertama, Tuhan, manusia, dan Mamon. Manusia kita, benarkah kita menempatkan Tuhan di atas kita sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat? Pemilik hidup kita yang mempercayakan Mamon atau keuangan untuk kita kelola, untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya di sini kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita mengerjakan bagian kita untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar. Saya pakai kaos ini ya, mana? Oh sebelah sini. Be, have, do. Jadi ini yang Bapak Gembala sering gaungkan. Kita itu statusnya tadi pengelola. Have, kita diberikan kuasa. Do untuk apa? Untuk mengelola.
termasuk dalam hal keuangan. Ini yang benar prinsipnya. Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita mengelola mamon atau keuangan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, seringkali manusia seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memerintah Tuhan untuk mendapatkan mamon. Untuk mendapatkan cuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada manusia seperti ini. Ada banyak. Dan banyak di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya gak usah jauh-jauh kita cek doa kita hari-hari ini. Apakah doa kita hanya minta berkat? Kalau gak diberkati kita gak ke gereja. Kalau gak diberkati kita stop berdoa. Atau kita salahkan Tuhan. Saya udah berdoa sekian lama Tuhan, hutang saya belum lunas. Atau kita ancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkati saya gak mau ke gereja. Saya gak mau melayani Tuhan, saya tinggalkan gereja. Kita peralat Tuhan untuk mendapatkan berkat. Kita samakan Tuhan dengan kantong ajaibnya Doraemon. Segala sesuatu bisa didapat lewat kantong ajaib. Kita samakan Tuhan dengan pesugihan di dunia ini. Kita peralat Tuhan untuk mendapatkan berkat. Saya kenal seorang yang berkata kepada saya tanya, ayo kasih waktu buat keluarga ya. Jangan cari duit terus. Anak istri saya butuh. Ya, anak istri mah dikasih duit mah udah diem ya, udah happy mereka. Padahal sudah kaya raya Bapak Ibu. Saya bilang kasih waktu buat anak-anak. Kasih waktu buat istri. Enggak, istri anak-anak mah kasih duit aja. Dan ada yang sampai pindah gereja. Karena apa? Mohon maaf, saya di gereja sini saya nggak diberkati Tuhan. Tapi waktu saya ke gereja sana, bisnis saya lancar. Banyak orderan. Ke gereja hanya untuk cari berkat. Kita ada di bagian yang kedua ini. Kita peralat Tuhan untuk dapat berkat. Padahal kita itu pengelola. Kita sudah dipercayakan. Semakin kita dipercaya Tuhan katakan lebih lagi Tuhan akan percayakan. Dan yang ketiga. Kita tempatkan uang di atas segala-galanya. Segala-galanya uang, pokoknya uang, pokoknya uang, pokoknya uang. Kalau hari Minggu, hari pelayanan, hari ibadah dan lain sebagainya. Ada cuan mau datang. Saya lebih baik gak ibadah. Uang yang memerintah hidup saya. Dan lewat uang saya bisa menyogok Tuhan saya. Bapak Gembala datang kunjungan sudah lama gak datang ibadah. Saya tahu Bapak Gembala datang ke sini. Ya udah Pak, yang penting kan setoran saya lancar ke gereja. Transferan saya lancar ke gereja. Bapak Gembala digituin Bapak Ibu. Ya mungkin di gereja ini gak ada. Tapi di tempat lain ada. Dapat posisi di gereja karena berduit Bapak Ibu. Bisa beli gembala, bisa beli gereja, bisa beli posisi, bisa beli jabatan. Dengan uang memperalat Tuhan. Dia pikir Tuhan bisa dibungkam dengan duit. Hari ini mungkin kita ngomong kayaknya gue gak begitu. Coba cek kedalaman hati kita. Jangan-jangan kita bukan di bagian yang sini. Kita di bagian yang tengah atau di bagian yang sini. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kalau Tuhan datang dapati kita masih ada yang di sini atau yang di sini. Hari ini uang adalah topik yang sensitif. Kalau saya bicara tentang uang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayaknya kita gerah Bapak Ibu. Tapi kalau saya bicara tentang berkat. Wah semua haleluya. Wah semua wajahnya sumringah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagaimana caranya kita bisa diberkati Tuhan ya. Percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah El Shaddai ya. Dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Jireh. Dan lain sebagainya. Khotbah tentang kemakmuran. Pasti banyak tepuk tangan di sini Bapak Ibu. Tapi kalau ada khotbah-khotbah yang menampar kita soal keuangan.
kayaknya kita agak alergi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kayaknya zona nyaman kita terusik Bapak Ibu. Coba lihat kanan kirinya, kamu terusik gak? Ya. Nah, kita maju lagi. Yang kedua, untuk bisa menjadi pengelola yang baik dalam hal keuangan kerajaan sorga, kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kalau seseorang mempercayakan kepada yang lain sesuatu yang berharga, belum tentu yang dipercayakan itu adalah pribadi yang bisa dipercaya. Betul Bapak Ibu? Di sini ada tulisannya Trusted App. Ini aplikasi yang terpercaya. Bapak Ibu kalau mau download aplikasi di handphone kita, Bapak Ibu cari yang seperti ini. Ini udah terpercaya. Dan ini kalau ibu-ibu pasti udah hafal ya. Yang sebelah sini ya. Trusted Seller. Artinya penjual yang sudah dipercaya, sudah bisa dipercaya Bapak Ibu. Kita kalau belanja nih, gak usah ngomong yang jumlahnya jutaan deh. Bapak Ibu mau belanja aja yang 10.000, yang 20.000, 25.000, 50.000, 100.000. Yang dilihat dulu apa? Sellernya, betul gak? Kita gak mungkin mau belanja seller yang baru terbit dan gak ada pembelinya. Kita akan lihat seller ini trusted gak? Ada centang birunya gak? Dan lain sebagainya. Dan yang kemudian berikutnya kita lihat komennya. Apakah benar seller ini adalah seller yang trusted. Dan kita lihat berapa bintang yang dia dapat. Bapak Ibu mau belanja di seller yang bintangnya 0,5? Isinya komplain semua, gak bisa dipercaya seller ini. Dan Bapak Ibu bilang kayaknya mungkin yang lain itu kayaknya salah beli deh. Saya gak apa-apa deh ya, saya percaya sama seller ini. Ada Bapak Ibu? Wah, kalau ada selesai ibadah mungkin Bapak Ibu bisa konseling sama Bapak Ibu Gembala. Ya, pasti kita cari seller yang trusted. Tapi Tuhan itu beda loh. Tuhan itu percayakan kita. Nih, langsung dia kasih kepada kita. Kita percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan percayakan dalam hidup kita hal-hal yang Tuhan anggap kita sanggup untuk kelola. Bagaimana bisa dipercaya Tuhan? Kita harus setia dalam perkara yang kecil. Di dalam Matius 25 tadi di ayat yang ke 21 dan 23 dikatakan hamba yang dikasih 2 talenta dan 5 talenta. Tuhan katakan dia adalah hamba yang setia, faithful, dan bertanggung jawab, responsible. Untuk setiap perkara kecil, kita harus bisa dipercaya atau kita menjadi hamba yang setia. Setiap perkara kecil itu seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu saat ini dipercaya misalnya duit 500.000 Bapak Ibu. Ya, katakan kita masih anak-anak nih, uang jajan 500.000 Bapak Ibu ya. Ini perkara kecil nih yang dipercayakan orang tua kita. Karena kita bisa dipercaya, kita naik kelas, bertambah dewasa. Tapi kita lakukan dengan jujur, setia nih 500.000 nih. Kita bertanggung jawab dengan uang 500.000 ini. Satu hari orang tua kita lihat, oh dia setia dengan 500.000. Aku tambahin uang jajannya. 1 juta. 1 juta ini kemudian jadi perkara kecil. Ya, setiap perkara kecil lagi yang 1 juta ini. Setia, tanggung jawab. Akhirnya dipercayakan lagi 1,5 juta Bapak Ibu. 1,5 juta ini jadi perkara kecil lagi. Dia setia lagi mengerjakan. Maka Tuhan percayakan lagi tuannya 2 juta untuk dikelola lagi. Dan ini jadi perkara kecil lagi. Demikian seterusnya. Setia perkara kecil. Akhirnya saat kita sudah di posisi dipercaya 5 juta. Kita lihat ke belakang. Oh ternyata yang di belakang itu perkara kecil yang aku lakukan adalah dari nominal 500.000. Dan saat ini aku sudah
ada di nominal 5 juta. Kalau kita lakukan terus-menerus, tanpa sadar, kita sudah ada di perkara-perkara yang jauh lebih besar. Dengan setia dan kita bertanggung jawab, responsibel. Dan kemudian tanggung jawab juga ada di dalam ayat yang ke-13. Setiap hamba itu dipercayakan sesuai dengan kemampuan. Jadi tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan dari masing-masing hambanya. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab lebih besar dari yang sanggup kita pikul. Kalau saya sebagai orang tua, saya nggak mungkin kasih tanggung jawab buat anak saya yang umur 3 tahun untuk menjaga adiknya yang berumur 1 bulan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, anak umur 3 tahun paling saya percayakan mainan mobil-mobilan. Itu pun mungkin umurnya cuma setengah jam, 1 jam. Bannya udah copot, ya. Catnya udah ngelupas karena dibanting-banting. Tapi saya akan percayakan bayi yang berumur 1 bulan yang baru lahir. Mungkin kepada anak saya, perempuan juga yang usianya sudah 20 tahun. Betul Bapak Ibu ya? Tuhan akan percayakan sesuai tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hari ini kalau kita lihat kanan kiri kita, kok dia begini, kok dia begitu. Artinya Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kemampuan dia. Berhenti untuk tanya Tuhan, kenapa dia, kenapa bukan saya. Mulailah upgrade diri kita. Lewat perkara kecil berikutnya. Ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengelola keuangan sesuai dengan standar kerajaan sorga. Yang berikutnya adalah kita perlu yang namanya hikmat Bapak Ibu, Saudara sekalian. Berhikmat atau cerdik. Ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Lukas 16 ayat yang saya ambil ayat yang ke-8 tentang seorang hamba bendahara yang katanya judulnya adalah pendahara yang tidak jujur Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia itu nggak jujur dan dia didapati nggak jujur, tuannya ini mau memecat dia dan dia segera bikin surat utang yang baru kepada klien-kliennya. Misalnya Bro Kiki ada utang 100.000, saya bikin surat utang baru, bro utang lu tinggal 70.000. Ya, Kohari ada utang 1 juta, saya tulis surat utang yang baru, bro saya diskon utangnya jadi 500.000 dan lain sebagainya. Semua bayar. Hamba ini dipuji karena kecerdikannya, bukan karena dia nggak jujur Bapak Ibu. Tapi yang dipuji di sini di dalam Lukas 16 ayat 8 adalah lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, tetap statusnya tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi saat hamba ini dipecat oleh tuannya, ada orang-orang yang tadi sudah didiskon utangnya yang akan menolong dia. Keluar dari kerjaan sini sudah banyak tangan yang mau menerima dia karena sudah dibantu. Ya, hamba ini cerdik, dipuji dengan kecerdikannya. Tapi tidak cukup hanya cerdik saja. Tuhan Yesus berkata, kita harus tulus juga Bapak Ibu. Tulus dan cerdik. Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita cuma cerdik Bapak Ibu, ujung-ujungnya kita bisa licik. Tapi kalau kita tulus, cerdik dan tulus, artinya kita masih memakai saringan hati nurani kita untuk kita melakukan tindakan tersebut. Kayaknya ini gak cocok dengan nilai-nilai kebenaran.
Kayaknya ini bertentangan dengan hati nurani. Kayaknya ini bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Jadi saya tidak boleh lakukan. Tapi kalau cuma cerdik, maka kita bisa bulus Bapak Ibu. Kita bisa menipu. Kita bisa menghalalkan segala cara. Karena itu Tuhan ingatkan, kita juga harus punya ketulusan. Moral hati nurani kita. Untuk menyaring apakah perbuatan tersebut benar-benar adalah perbuatan yang benar. Amin, sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa ngikuti Bapak Ibu? Ya. Nah, yang berikutnya. Kita harus tahu bahwa dalam mengelola keuangan tersebut ada yang namanya prinsip. Ya, prinsipnya seperti ini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 10. Kita sama-sama baca ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Ya. Jadi ada prinsip yang harus kita pegang di sini. Yang pertama adalah benih itu bagi penabur Bapak Ibu. Kita ini semua penabur. Tanpa menabur kita nggak akan bisa menuai Bapak Ibu. Kita menabur dan tumbuh, akhirnya berbuah. Buahnya gandum. Dari gandum itu kita petik, sebagian kita tabur lagi Bapak Ibu. Dan yang sebagian kita olah, kita bikin roti, kita makan. Atau kita olah, kita masak jadi nasi dan kita makan. Kemudian benih yang tadi yang kita tidak masak Bapak Ibu, yang kita tidak olah, itu nanti kita tabur kembali. Sehingga benih ini nanti akan menghasilkan buah dan kita akan lakukan hal yang sama terus menerus. Dan Tuhan katakan bahwa Dia yang akan melipat gandakan semuanya. Hari ini coba kita cek Bapak Ibu. Apakah benar kita melakukan ini? Jangan-jangan benih yang ada di tangan kita semuanya kita embat Bapak Ibu. Semuanya kita makan Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi benih untuk ditabur. Dan kita protes sama Tuhan. Tuhan, belum sampai akhir bulan, aku kok kekurangan terus Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Karena kita makan semua benihnya. Kita harus bisa memilah mana yang harus kita makan. Memang kita harus ngirit kadang. Kelihatannya benih yang kita dapat banyak Bapak Ibu. Wah, kita jadi tergiur. Dan kita pakai semuanya. Padahal itu harus dikelola. Ada yang kita simpan di penyimpanan. Ada yang nanti kita taruh di dalam kulkas. Ini satu ketika akan pakai makan sehari-hari. Dan yang kita simpan, kita tabur lagi Bapak Ibu. Saya ingat waktu gereja ini sedang dibangun Bapak Ibu. Ruangan ini, di gedung gereja ini. Kita masih pakai gereja bawah. Ruangan abi. Waktu itu jemaat ada janji iman Bapak Ibu. Nanti ada haters lagi yang ngomong, apa itu janji iman? Enggak, ini saya cerita pengalaman saya pribadi. Ya, saya enggak cerita tentang doktrin dan lain sebagainya. Ini pengalaman saya pribadi Bapak Ibu. Waktu itu dikatakan nilai sekian untuk perluasan gereja. Saya dan istri nggak lama bergabung dengan gereja ini. Dan kami masih punya kebutuhan Bapak Ibu. Kami baru ambil kredit rumah, ya. Kami baru bebas dari hutang. Kami baru ambil kredit rumah dan itu pun ada teman dari istri saya yang nolong sebagai pemborong. Rumahnya kurang bagus dan harus direnov. Kami beli dengan harga yang agak miring karena itu rumah harus direnov. Dan temannya bilang bayar kalau ada duit. Jadi waktu kami renov, kami ada duit, kami bayar. Ambil barang bisa utang katanya, nanti waktu jatuh tempo bayar.
Kalau biaya nanti kalau ada uang bayar aja. Sampai kami ditolong seperti itu Bapak Ibu. Waktu janji iman, kami berdoa sama istri. Saya dan istri berdoa. Ayo kita berdoa. Waktu kami selesai berdoa, saya bilang kamu dapat nominal berapa? Segini. Sama nominalnya. Bagi kami waktu itu jumlah yang besar Bapak Ibu. Sehingga kami nyatakan janji iman sekian, kami nggak tahu kapan lunas Bapak Ibu janji iman ini. Tapi kami sudah kasih satu angka, kami tulis, kami masukkan ke amplop, ini janji iman kami. Walaupun sekarang kami belum kasih. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian tahu, rumah yang kami cicil pembangunannya, kami bisa cicil lancar sampai selesai. Dan janji iman yang kami tulis di situ, kami bisa tepati dalam waktu yang tidak lama Bapak Ibu. Ngirit gak kami? Ngirit. Tapi kami lakukan itu. Kalau hari ini kita melihat bahwa kehidupan kita begini-begini saja Bapak Ibu. Saya gak bilang bahwa saat kita membeli 10.000 kita akan diberkati 1 juta. Enggak, itu lotre Bapak Ibu. Tapi benih itu tumbuh atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang saya tahu kalau benih itu baik, tanah itu baik, maka itu pasti akan menghasilkan. Amin Bapak Ibu. Dalam kehidupan kami, seringkali kami harus menabur bukan di waktu kami diberkati. Bukan di waktu kami kelimpahan. Justru seringkali kami harus menabur di saat kami juga kekurangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kami setia melakukannya. Karena kami tahu prinsip ini. Bahwa selalu harus ada benih yang akan ditaburkan kembali. Sebanyak benih yang engkau taburkan, sebanyak itulah yang engkau akan tuai kembali. Jangan berharap tuaian kalau kita tidak pernah menabur. Jangan berharap tuaian kalau kita tidak menabur dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dapat prinsip ini nyantol di pikiran kita. Mungkin sebagian manggut-manggut. Sebagian begini-begini. Oh, kayaknya gua salah selama ini. Benihnya saya makan semua. Bapak Ibu Saudara. Benihnya sebelah saya makan juga. Oh enggak. Ya, mulai saat ini. Ayo kelola dengan baik, dengan benar Bapak Ibu. Saya tidak bilang setiap benih taburan itu taruh di gereja lokal. Enggak, taburan itu banyak di luar sana. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan cuma di gereja ini Bapak Ibu. Gereja ini cuma sarana. Ya, tapi di luar sana juga banyak orang-orang yang membutuhkan. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat mereka. Dan yang terakhir, saya suka yang terakhir ya. Ini yang saya suka juga ya Bapak Ibu ya. Biasanya tanggal 25 ke atas ini ya. Buat yang gajian pasti harap-harap cemas melihat buku tabungan atau melihat layar HP kita. Atau melihat SMS yang masuk uang sekian juta ya. Iya. Lihat masuknya suka Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi setelah itu bayar cicilan motor ya. Bayar anak sekolah ya, bayar ini, bayar itu. Lah kok tinggal segini gitu ya. Masih disuruh nabur. Bapak Ibu lakukan setia perkara kecil. Ya. Ini upah yang Tuhan sediakan buat kita. Upah itu ada 2. Yang pertama di dunia ini ada upah yang Tuhan sediakan. Yaitu upah yang namanya kelimpahan. Saya nggak bicara tentang teologi kemakmuran sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya tampilkan gambar, sengaja saya tampilkan Yesus sedang memikul salib. Ya, ikut Yesus itu pikul salib, sangkal diri. Bukan enak-enakan Bapak Ibu. Ya, bukan kelimpahan-kelimpahan Bapak Ibu. Ada kalanya kita di lembah kekelaman. Jadi upah yang ada di dunia ini yang pertama adalah kelimpahan.
Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Maksudnya setiap orang yang mempunyai itu artinya dia maksimal dalam hidupnya. Dia bisa mengembangkan talenta, dia bisa mengembangkan keuangannya dengan baik. Sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, otomatis dia akan diberkati dengan melimpah. Mau diberkati dengan limpah? Ikuti kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, diberikan kepercayaan yang lebih besar. Ini berkat yang ada di dunia ini. Tadi saya katakan dari perkara kecil, saat sudah di depan sana kita melihat, wah ternyata saya mulai dari nol. Seperti Pertamina, Bapak Ibu saudara sekalian. Diberikan kepercayaan yang lebih besar. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya mulai mengembalikan ke perpuluhan di nominal 30.000 Bapak Ibu. Artinya gaji saya 300.000. Saya mulai kembalikan perpuluhan, bukan kasih, mengembalikan. Karena itu setiap saya jadi pimpin pujian, waktu doa persembahan, saya selalu bilang, kita kembalikan kepercayaan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola berupa keuangan. Karena itu bukan milik kita. Kalau milik kita, kita bisa ngomong, saya memberi. Tapi lebih tepatnya, saya kembalikan kepercayaan Tuhan. Kami mengembalikan perpuluhan itu sejak perpuluhan saya yang pertama 30.000 Bapak Ibu. Dan itu setia. Waktu itu cicilan motor saya 300.000 Bapak Ibu. Saya hidup dari uang makan. Ada uang makan dan nanti uang makan di total berapa saya kembalikan lagi berupa persepuluhan. Dan hidup dengan ngirit Bapak Ibu. Karena saya tahu ada benih yang ditabur. Roti yang dimakan. Gak apa-apa kalau porsinya benih yang ditabur itu kelihatannya lebih banyak dari roti yang kita makan. Artinya kita harus ngirit makan rotinya. Mungkin cuma roti tawar Bapak Ibu. Tapi kita harus nabur benih. Percayalah Tuhan bilang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Itu yang kami lakukan. Nabur dalam kondisi yang minus kami juga setia lakukan. Hingga hari ini Tuhan percayakan perusahaan untuk kami kelola. Dan yang ketiga, dapat komplimen, dapat pujian. Hamba yang dikasih 1 talenta, dapat hukuman. Tapi hamba dapat hukuman dan dapat label, dicap sebagai hamba yang jahat. Tapi hamba yang dikasih kepercayaan 2 dan 5 talenta, Tuhan kasih komplimen sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Bapak Ibu, di dalam dunia ini, saat kita melakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan caranya Tuhan, orang-orang di sekitar juga akan memberikan komplimen kepada kita. Bukan hanya Tuhan. Komplimen itu bisa berupa promosi dalam kehidupan kita. Ayo hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan dengan baik, dengan benar sesuai dengan caranya Tuhan. Maka upah menanti kita. Dan yang terakhir, upah dalam kekekalan. Ayat yang ke-21 dan 23 berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini artinya kita menikmati kebahagiaan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian mau jadi pengelola keuangan kerajaan sorga yang baik dan benar? Amin. Dimulai dari keluarga kita Bapak Ibu. Nilai-nilai itu mancep dalam kehidupan kita lewat keluarga kita. Kami mendidik anak-anak kami lewat kesaksian hidup kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai dari anak-anak kecil, mereka selalu kami ajarkan bahwa segala yang kami punya itu adalah milik Tuhan.
Waktu mereka masih kecil, ya, masih ya katakan masih sekolah gitu Bapak Ibu. Mereka minta sesuatu kepada kami, mereka minta dibelikan misalnya sepatu waktu mereka sekolah, mereka minta dibelikan tas Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kami lakukan? Papi, Mami, minta beliin tas dong, minta beliin sepatu dong. Apa yang kami lakukan? Dedek, Cece, berdoa sama Tuhan. Ya, berdoa sama Tuhan supaya papi, mami diberkati sehingga bisa beli tas Cece dan Dedek. Waktu itu kami punya uang gak Bapak Ibu? Seketika kami juga bisa keluarin uang untuk belikan tas, belikan sepatu yang mereka inginkan. Tapi kami ingin mengajarkan kepada mereka bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Minta yang punya berkat. Papi mamimu ini cuma hamba, cuma pengelola. Kami bukan yang punya uang. Yang punya uang itu bos, di atas segala bos, Tuhan kita. Dia pemilik langit dan bumi, berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada papi dan mami. Papi dan mami manusia, kami terbatas. Tapi berharaplah kepada sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Seiring dengan bertambahnya usia mereka Bapak Ibu, mereka mulai bisa menabur. Mereka saat lihat orang yang kekurangan, mereka bisa jatuh belas kasihan. Dan mereka bisa memberkati orang-orang tersebut. Satu hari kami makan di Pizza Hut, waktu itu masih di Sport Club Citra 2 di depan ya. Ada anak-anak pemulung berapa orang di depan dengan lusuh, mereka duduk kecapean karena itu udah malam. Dan di sebelah sana ada roti yang dijual di atas mobil ya, ada roti ya. Karena saya bilang, papi kasihan mereka ya. Dan kami ajarkan anak-anak kami untuk tidak kasih uang Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka butuhkan. Kadang mereka kasih aqua dan lain sebagainya. Dan dia bilang, terus apa yang kamu ingin lakukan? Saya tanya anak saya. Dia bilang, aku mau beliin mereka roti. Ya udah, saya kasih uang. Dia datang ke toko roti tersebut, dia beli beberapa roti, dia kasih ke anak pemulung. Mereka kami ajarkan sudah punya empati sejak usia yang masih begitu muda. Kemarin Mbak kami sakit, berapa minggu yang lalu, ya Mbak yang cuci gosok ya kalau orang bilang, datang cuma 3 jam pagi, dia kena demam berdarah Bapak Ibu. Harus dirawat di rumah sakit, dia gak kerja berapa hari. Saya bilang sama istri saya juga setuju, ya udah gajinya gak usah dipotong. Dan kami telepon suaminya ke rumah, saya bilang ini ada uang kamu pakai untuk beli vitamin dan lain sebagainya, makanan untuk istrimu, kami beli juga beberapa vitamin untuk istrinya, kamu kasih istrimu. Dan waktu anak kami yang perempuan, dia udah menikah, udah keluarga sendiri, udah rumah sendiri ya. Dia tahu Mbak kami sakit, dia bilang, Mami aku mau kasih juga. Dia transfer ke maminya sejumlah uang, kami kasih. Ini dari Cece. Dia terharu Bapak Ibu. Dan pernah memang dalam satu percakapan dengan istri saya, dia bilang, orang Kristen itu baik-baik. Dengan mamon kita berkati mereka. Kita jadi berkat buat mereka. Benih yang kita tabur akan bertumbuh Bapak Ibu. Entah itu nanti jadinya kembali ke roti, atau itu bisa jadi jiwa-jiwa yang diberkati. Dan mereka memuliakan Tuhan. Uang itu bukan tujuan akhir. Kekayaan, saldo di bank kita, itu bukan tujuan akhir. Rumah yang besar, harta yang melimpah, itu bukan tujuan akhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 12 ayat 2. Abraham, Tuhan membuat nama Abraham masyhur, memberkati dia dengan melimpah. Itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya ada di bagian akhir dari ayat itu. Agar Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Uang
harta hanyalah kendaraan yang dipakai untuk mencapai tujuan, yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita punya tujuan akhir harta yang melimpah dalam hidup kita, itu bukan tujuan, itu kendaraan Bapak Ibu. Kalau kendaraan kita bisa pakai kendaraan apa aja. Saya ke Tanah Abang bisa pakai busway, bisa pakai ojek online, ya. Bisa pakai taksi dan lain sebagainya. Itu cuma kendaraan. Kenapa kendaraan harus kita pertahankan? Padahal tujuan akhir bukan kendaraan. Tujuan akhirnya agar bangsa-bangsa memuliakan nama Tuhan. Agar bangsa-bangsa melihat perbuatan yang ajaib melalui kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya setelah ini dari GBI Citra Garden 2 akan muncul manajer-manajer keuangan yang mengelola keuangan dengan luar biasa takut dan gentar akan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar untuk dikelola lagi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Dia tidak memandang siapa engkau. Dia hanya tahu saat kau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memberikan kepercayaan dalam hidupmu, termasuk harta, keuangan yang engkau diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Karena itu jadilah pengelola yang baik dan benar, sesuai dengan standar kerajaan sorga. Agar saat dia datang kali yang kedua, dia mendapati engkau dan saya sebagai hamba yang setia, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita mau datang kepada Tuhan, bereskan hati kita, bereskan mindset kita. Kalau selama ini mindset kita sudah salah, kita menempatkan Tuhan ada di bawah kaki kita sebagai pesuruh, sebagai alat untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan berkat. Kita menganggap Tuhan seperti kantong ajaib Doraemon yang kita bisa minta kapanpun untuk mengabulkan keinginan kita. Atau selama ini hidup kita berfokuskan kepada mamon, kepada uang, sehingga lewat uang yang kita dapatkan, uang dan uang yang banyak, kita bisa membeli dalam tanda kutip Tuhan sendiri. Hari ini ayo bertobat, kembalikan posisi Tuhan di atas kita, bahwa kita hanya pengelola yang dipercayakan untuk mengelola keuangan yang hari ini saya nggak tahu berapa banyak yang Tuhan percayakan.
Ayo, ada benih yang harus kita tabur. Dan lewat benih itu akan menghasilkan bulir-bulir gandum yang akan dipanen. Dan pada saat panen, kita harus pilahkan Bapak Ibu. Ada benih, ada bulir gandum yang akan kita tabur kembali. Ada yang kita simpan untuk persediaan makanan kita. Dan hari-hari ini, kalau yang kita lakukan adalah bulir-bulir gandum yang dipanen, kita habiskan semuanya. Dan kita kekurangan pada musim-musim berikutnya, karena kita tidak ada bulir-bulir gandum lagi untuk ditaburkan kembali. Hari ini datang minta ampun kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Minta hati yang tulus untuk kita bisa mengelola sesuai dengan caranya Tuhan. Saya berikan kesempatan beberapa detik ke depan. Hampiri Tuhan dan mulai akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Tuhan, Engkau menilik hati setiap kami Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu. Kami hanya pengelola Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami ngelunjak Tuhan. Kami bertingkah seolah-olah kami adalah pemilik. Ampuni kami Tuhan. Kembalikan posisi kami seperti semula sebagai seorang pengelola. Dan Engkau adalah pemilik. Dan kami mau mengelola keuangan, harta yang Tuhan percayakan dengan baik, benar, dan setia tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami mau setia melakukannya. Mungkin hari ini kami menganggap kami hanya dipercaya hal-hal yang kecil. Tapi kami percaya Tuhan, kami setia melakukannya dengan tanggung jawab. Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar untuk kami kelola. Termasuk dalam hal keuangan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, usaha, pekerjaan, rumah tangga, memberkati sekaliannya. Dipercaya dari Jemaat GB Citra 2 akan tampil pengelola-pengelola keuangan kerajaan sorga yang takut akan Tuhan, yang tahu bagaimana mengelola keuangan mereka, bahwa ada benih yang ditabur, ada roti yang dimakan. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan dan kita juga akan menyaksikan breaking news. Tiada bandingannya kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Untuk hari ini penekanan breaking newsnya, nanti sore jam 3:30 sore, ibadah RPBI akan dilayani oleh Kak Yogi Aditya.
Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Bidang Pemuda dan Anak GBI Jakarta Barat. Tema yang akan disampaikan adalah Positive Impact. Jadi jika di sini ada teman-teman yang berusia remaja dan pemuda, dan mungkin Bapak Ibu ada anak-anak yang usia remaja pemuda, kami tim RPBI sangat mengundang buat teman-teman semua dapat hadir di ibadah nanti sore jam 3:30. Jadi bisa langsung dicatat atau di chat mungkin anaknya untuk nanti sore jam 3:30 hadir di ibadah remaja pemuda yang pastinya akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Sekian untuk penekanan breaking news hari ini. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Selain melalui amplop, persembahan juga dapat di-scan di QR yang ada di depan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Amin untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mempercayakan kami berkat yang sangat luar biasa Bapa. Dan saat ini kami akan mengembalikan kepercayaan yang daripadamu Tuhan. Kiranya dapat memberkati lebih dan lebih lagi Bapa. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan melalui amplop dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, biarlah ini tidak menjadi lip service kami bahwa yang terbaik yang kami persembahkan kepadamu. Biarlah ini menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan jauh lebih yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu nyawa-Mu. Terima kasih Bapa buat ibadah siang hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami, penghiburan buat setiap kami, memberikan kesembuhan dalam kehidupan setiap kami, dan berkat-berkat Allah tercurah dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap rekan-rekan yang sudah mempersiapkan ibadah, melayani dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Juga kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang mengikuti camp yang ada di bawah ini Tuhan. Heart of Leaders Tuhan, biarlah selesai dari camp ini akan keluar pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh mendedikasikan hati mereka, diri mereka sebagai pelayan yang berhati hamba, pemimpin-pemimpin yang berhati hamba. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kasih penyertaan, perlindungan, kuasa, kemurahan Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Dan kami akan pulang bertemu kembali dengan keluarga kami. Sebagian dari kami mungkin kami juga akan menikmati libur di hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Saat ini mari kita menengadahkan tangan kita pada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat yang akan memberkati engkau dengan limpah. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan serta kuasa dari Roh Kudus yang akan terus memampukan engkau menjadi pengelola-pengelola
keuangan kerajaan sorga yang baik, yang cakap, yang bertanggung jawab. Sehingga engkau akan terus dibawa naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat itu menjadi bagian atas hidupmu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Ibadah sudah selesai, silakan berfellowship. Happy Sunday.